Peraturan baru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tentang program sembako. Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan pemantauan penyaluran bantuan sosial tunai COVID-19 di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Risma kecewa karena mendapati bantuan pangan non-tunai atau BPNT senilai Rp200.000 yang diserahkan ke keluarga penerima manfaat sudah dalam bentuk paket sembako dan disalurkan oleh e-warung dengan harga tinggi. Pertanyaannya sekarang, kalau dia kurang 200.000, terus sisa kembaliannya kemana? Pertanyaanku itu. Peraturan baru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tentang program sembako. Apakah keluarga penerima manfaat program sembako boleh memilih e-warung sesuai keinginan dan memilih e-warung di mana saja yang memiliki pelayanan terbaik? Atau bolehkah memilih bahan pangan beserta jumlah yang diinginkan? Banyak keluhan dari grup penerima bantuan sosial di media sosial bernada seperti ini. Kenapa harga di agen e-warung lebih mahal dibandingkan warung umum di sekitarnya? Kenapa bahan pangan yang dibelanjakan tidak layak konsumsi, misalnya berasnya hitam, apet, daging tidak segar, dan lain-lain? Kenapa di e-warung saya hanya dapat beras, terigu, gula, dan mie instan? Kenapa kartu KKS digesek dulu tapi barang diterima setelah beberapa hari kemudian? Kenapa KKS saya disimpan di e-warung atau dipegang pihak lain? Bolehkah membelanjakan saldo KKS di e-warung lain? Bolehkah saya memilih bahan pangan sesuai dengan kebutuhan? Sobat media sosial, terkait dengan keluhan-keluhan tadi, para penerima manfaat ini bagaimana aturan main dalam penyaluran bantuan sosial sembako? Adakah peraturan yang harus ditegakkan agar hak-hak dan kewajiban baik keluarga penerima manfaat selaku konsumen dan agen e-warung sebagai penyedia yang ditunjuk oleh Bank Himbara sebagai penyalur? Lalu bagaimana tata tertib pelaksanaan program sembako agar aturan melanggar akan terkena sanksi? Sobat media sosial, dalam Peraturan Menteri Sosial dan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Sembako telah diatur tugas dan kewajiban e-warung dan hak-hak penerima manfaat program sembako. Peraturan Menteri mengenai program sembako dan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Sembako, ikuti paparannya dalam Peraturan Penyaluran Sembako sesuai Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 dan Pedoman Umum Pelaksanaan Program Sembako agar penerima manfaat melek apa yang seharusnya diterima sesuai haknya. Namun sebelum kita paparkan lebih jauh dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, bagi yang baru berkunjung agar meluangkan waktunya untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dengan berita aktual dan dari channel PKH Reportase, sebarkan jika berita bermanfaat. Sebuah fakta menarik dikutip dari detiknews.com, dugaan penyimpangan bantuan pangan non-tunai BPNT kembali muncul di Cianjur. Sejumlah e-warung di Kecamatan Bojong Picung melakukan penggesekan dan menarik dana dari kartu penerima BPNT, namun belum memberikan komoditas pangan. Jika sebelumnya penerima BPNT melakukan penggesekan kartu dan langsung menerima sembako sesuai dengan nilai yang diterima, tetapi kali ini kartu milik penerima digesek dan ditarik uangnya, tetapi sembako diterima beberapa hari kemudian. Dalam Pedoman Umum atau PEDUM, bantuan program sembako, penggesekan itu sekaligus transaksi penukaran dengan sembako. Jadi, transaksi dilakukan saat itu juga. Banyak keluhan dari penerima manfaat sembako akan hak-haknya terabaikan, karena merasa yang dibelanjakan pada e-warung lebih mahal ketimbang dari warung umum. Terbatasnya jumlah e-warung yang tersedia sehingga tidak ada pilihan lain kecuali merasa kecewa atas pelayanan yang didapatkannya. Ten, bantah kalau bisa yuk. Jadi saya sedih.
Selain keluhan harga, terkadang pasokan untuk melayani musim pencairan keluarga penerima manfaat tidak mencukupi. Stok terbatas dan harus menunggu keesokan hari atau beberapa hari mendatang, itu pun harus menggesek kartu KKS terlebih dahulu, namun barang belum juga diterima. Pemerintah telah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di lapangan. Pemerintah telah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di lapangan sehingga membuat aturan dalam penyaluran program sembako mulai dari undang-undang, peraturan menteri, hingga pedoman umum pelaksanaan program sembako. Sobat media sosial, BPNT atau program sembako digunakan untuk membelanjakan bantuan sebesar Rp200.000 untuk mendapatkan komoditas pangan yang memenuhi standar gizi keluarga, yakni kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, dan mineral. Agar harga komoditas sesuai dengan harga eceran terendah akan dikomunikasikan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, sehingga penerima BPNT atau program sembako bisa menerima dengan kualitas yang terbaik, kata Asep Sasa Purnama, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, dikutip dari web kemensos.go.id. Ewarong sebagai salah satu komponen dalam penyaluran bantuan pangan non-tunai BPNT yang sejak tahun 2020 berubah menjadi bantuan sosial pangan sembako. Kriterianya harus sesuai dengan pedoman umum atau PEDUM yang telah ditetapkan. Meningkatkan kepuasan masyarakat, pada tahun 2021, pedoman umum program sembako masih mengacu pada pedoman umum tahun 2021. Dalam pengadaan komoditi harus sesuai dengan unsur-unsur yang telah diatur dalam pedoman umum. Dalam paparan program penanganan fakir miskin tahun anggaran 2021 oleh Ditjen Penanganan Fakir Miskin, Direktorat Penanganan Fakir Miskin menyebutkan 1. Program sembako menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat pada 514 kabupaten kota yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran makanan keluarga miskin dan rentan. 2. Indeks bantuan sebesar Rp200.000 disalurkan selama 12 bulan. 3. Melalui program ini, keluarga penerima manfaat dapat membelanjakan bantuan sosial yang didapatkan untuk membeli bahan pangan yang ditentukan di Ewarong. 4. Item terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sumber vitamin dan mineral. Pada pedoman umum pelaksanaan program sembako tahun 2020 yang masih digunakan pada tahun 2021, pada bab 2 pada pembahasan bahan pangan secara rinci menyebutkan bahan pangan yang didapat dibeli oleh keluarga penerima manfaat di Ewarong menggunakan dana bantuan program sembako adalah butir A, sumber karbohidrat, beras atau bahan pangan lokal seperti jagung, pipilan, dan sagu. Butir B, sumber protein hewani, telur, daging sapi, ayam, ikan. Butir C, sumber protein nabati, kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu. Butir D, sumber vitamin dan mineral, sayur-sayur, buah-buahan. Pemilihan komoditas bahan pangan dalam program sembako bertujuan untuk menjaga kecukupan gizi keluarga penerima manfaat. Pencegahan stunting melalui program sembako dilakukan dengan pemanfaatan bahan pangan oleh penerima manfaat untuk pemenuhan gizi di masa 1000 hari pertama kehidupan, yang dimulai sejak ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 6-23 bulan. Bagi anak usia 6-23 bulan, bahan pangan dari program sembako diolah menjadi makanan pendamping ASI atau MPASI. Sobat PKH Reportase, selain ketentuan bahan pangan yang harus dilengkapi oleh penyedia dalam hal ini Ewarong, adakah yang merupakan larangan penggunaan program sembako? Bantuan program sembako tidak boleh digunakan untuk pembelian minyak, tepung terigu, gula pasir, MPASI pabrikan, makanan kaleng, mie instan, dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam butir A sampai D yang disebutkan sebelumnya. Program sembako mengakomodir ketersediaan bahan pangan lokal.
Bantuan juga tidak boleh digunakan untuk pembelian pulsa atau rokok. Lalu selanjutnya, apakah penerima manfaat boleh membelanjakan di e-warung sesuai pilihannya, dan apakah boleh penerima manfaat memilih waktu kapan ingin digunakan berbelanja dan jenis bahan pangan yang diinginkan? Dalam pelaksanaan program sembako harus memenuhi prinsip 1. Memberikan pilihan dan kendali kepada penerima manfaat untuk menentukan waktu pembelian, jenis bahan pangan, jumlah dan kualitas bahan pangan, serta e-warung. 2. Keluarga penerima manfaat dapat memanfaatkan dana bantuan program sembako pada e-warung terdekat. 3. E-warung tidak memaketkan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan secara sepihak oleh e-warung atau pihak lain sehingga penerima manfaat tidak mempunyai pilihan. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 merinci tugas e-warung. Pasal 6 Ayat 1, e-warung bertugas 1. Menyediakan dan menjamin bahan pangan yang berkualitas dan layak dikonsumsi oleh keluarga penerima manfaat. 2. Menyediakan dan menjual bahan pangan lokal. 3. Menjual bahan pangan kepada keluarga penerima manfaat sesuai dengan hasil pemantauan harga pangan di wilayah setempat oleh perangkat daerah penyelenggara urusan perdagangan daerah kabupaten kota atau berdasarkan harga barang di sekitar e-warung. 4. Menjual bahan pangan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan permintaan keluarga penerima manfaat. 5. Menyalurkan bantuan sosial lainnya yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. 6. Memberikan pelayanan prima kepada keluarga penerima manfaat yang akan melakukan pembelian bahan pangan. 7. Menginformasikan kepada keluarga penerima manfaat mengenai pembelian bahan pangan dapat dilakukan setiap hari atau sesuai dengan jadwal. 8. Menampilkan harga bahan pangan yang dijual kepada keluarga penerima manfaat dan mudah dilihat oleh keluarga penerima manfaat. Selanjutnya, Pasal 8 Ayat 1, e-warung dilarang untuk memaksa keluarga penerima manfaat melakukan pembelian bahan pangan tertentu dan dalam jumlah tertentu. Dilarang untuk menjual bahan pangan dalam bentuk paket. Dilarang menjual bahan pangan selain yang telah ditentukan kepada keluarga penerima manfaat. Dilarang pula menerima penukaran bahan pangan yang telah dibeli oleh keluarga penerima manfaat dalam bentuk uang atau bukan bahan pangan yang telah ditentukan. Dilarang menerima pencairan bantuan program sembako dalam bentuk uang oleh keluarga penerima manfaat. Dilarang menyimpan KKS milik keluarga penerima manfaat baik sebelum maupun setelah pencairan. Dilarang mengintimidasi keluarga penerima manfaat. Dilarang hanya membuka pada saat pencairan program sembako atau musiman. Dan dilarang pula meminjamkan mesin elektronik data capture atau sejenisnya kepada pihak lain untuk pencairan bantuan program sembako. Selanjutnya, e-warung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi administratif berupa penonaktifan sebagai e-warung penyalur program sembako. Permensos Nomor 5 Pasal 37 pada ayat 3, pendamping sosial bantuan sosial pangan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengancam atau memaksa keluarga penerima manfaat untuk membelanjakan di e-warung tertentu. Dilarang membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warung. Dilarang pula membentuk e-warung. Kemudian dilarang menyimpan atau menggunakan KKS milik KPM. Dilarang menjadi pemasok bahan pangan di e-warung. Dan dilarang menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran program sembako. Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf E tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sobat media sosial, catatan penting, keluarga penerima manfaat berhak memilih e-warung yang dianggap memiliki pelayanan yang baik atau e-warung yang diinginkannya, dan e-warung tidak bisa memaksa keluarga penerima manfaat untuk berbelanja di tempatnya. E-warung juga tak bisa seenaknya mencoret keluarga penerima manfaat yang berbelanja di tempatnya.
sebab yang berhak mencoret keluarga penerima manfaat adalah dari Kementerian Sosial dan bukan Ewarong. Jika ada penyalahgunaan ketentuan dalam penyaluran bantuan sosial, jangan segan untuk mengadukannya. Sampaikan aspirasi dan pengaduan untuk Kementerian Sosial melalui lapor yang berperan sebagai alat bantu untuk melakukan monitoring dan verifikasi capaian program pembangunan maupun pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program pembangunan nasional. Demikian informasi yang mengenai peraturan program sembako sebagaimana yang diatur dalam Permensos nomor 5 tahun 2021 dan pedoman umum program sembako di tahun 2021. Jika ada komentar atau pertanyaan, silahkan diketik pada kolom komentar. Like atau dislike untuk menanggapi beritanya. Bagi yang belum bergabung di channel PKH Reportase, silahkan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPMKKH mengikuti jalan FDS P2K2 dengan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS adalah kartu yang